D. Mempererat tali persahabatan. Persatuan dan kesatuan juga membantu memperkokoh hubungan atau ikatan persahabatan di antara seluruh warga sekolah. Ikatan persahabatan ini akan semakin menumbuhkan keinginan untuk saling membantu satu sama lain. E. Memiliki banyak teman. Menjaga persatuan dan kesatuan juga membuat kita memiliki banyak teman. Persatuan dan kesatuan menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga kita akan mudah memiliki teman. Persatuan dan kesatuan mencerminkan adanya saling pengertian yang dapat menciptakan perdamaian, persaudaraan dan persahabatan. 3. Contoh menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. A. Saling membantu. Membantu memberikan penjelasan kepada teman yang kesulitan memahami materi merupakan salah satu contoh menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Saling membantu juga dapat diwujudkan ketika ada teman yang lupa membawa alat tulis. Jika kita memiliki alat tulis lebih, kita dapat meminjamkannya kepada teman. B. Menghindari pertengkaran. Perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan seringkali terjadi dalam pergaulan di masyarakat. Akan tetapi perlu dijaga agar perbedaan pendapat tersebut tidak menimbulkan pertentangan, pertengkaran, atau perselisihan yang berkepanjangan. Harus ada sikap saling menghargai dan mau menerima perbedaan serta mengambil jalan atau keputusan yang terbaik sebagai sebuah kesepakatan bersama. C. Saling memberikan perhatian. Sikap ini merupakan cerminan hidup rukun, rasa empati, perhatian dan solidaritas antar teman di sekolah. Misalnya, dengan menjenguk teman yang sakit, menghibur teman yang sedang berduka, memberi bantuan kepada teman yang dilanda musibah, ikut berduka cita jika ada teman yang kehilangan keluarganya karena kematian. D. Menghormati perbedaan. Sekolah terdiri dari warganya yang berbeda-beda karakter, latar belakang sosial ekonomi, suku bangsa ataupun agama. Saling menghormati di antara warga sekolah. Hormat dan patuh pada guru merupakan salah satu bentuk kerukunan di sekolah. Semua warga sekolah menghargai perbedaan pendapat dan pandangan dan selalu dapat bekerja sama. E. Belajar bersama. Belajar bersama merupakan salah satu bentuk kerukunan di sekolah. Siswa dapat membentuk kelompok untuk belajar bersama dan mengerjakan tugas bersama. Di dalam kelompok, siswa dapat saling membantu satu sama lain sehingga kompetensi yang dipelajari dapat dipahami. Contoh perilaku yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Tidak menghargai teman yang berbeda suku, agama atau latar belakang ekonomi. Tidak mau bekerja sama. Tidak mau belajar bersama. Selalu menyendiri. Egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Bekerja hanya untuk diri sendiri. Sombong dan tidak peduli keadaan teman. 4. Hidup rukun dalam masyarakat. Hidup rukun merupakan salah satu bentuk dari menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Hidup rukun adalah hidup dengan saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain meski memiliki perbedaan. Beberapa manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, yaitu menciptakan keharmonisan antar satu orang dengan orang lainnya, mencegah terjadinya konflik dan perselisihan, menjaga lingkungan yang aman dan tenteram, mempererat persaudaraan antar masyarakat, menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tenang. Contoh perilaku hidup rukun, antara lain, menjaga hubungan baik satu sama lain, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling membantu bila ada yang kesusahan, menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan, saling memaafkan bila ada yang melakukan kesalahan, tidak membeda-bedakan satu sama lain,
Contoh kegiatan masyarakat yang membangun kerukunan, antara lain, kerja bakti dan gotong royong, menghormati antar umat beragama yang beribadah, saling menyapa, musyawarah, siskamling atau ronda malam, melakukan bakti sosial. D. Mengenali sejarah NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu proses yang sangat panjang. Kronologinya dimulai dari kekalahan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia II, hingga Soekarno dan Mohatta dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. 1. Jepang kalah dari sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pada tahun 1945, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. 2. Pembentukan BPUPKI. Agar Indonesia lebih yakin lagi dengan janji kemerdekaan yang dibuat Jepang, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dikenal dengan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang sebagai persiapan kemerdekaan. Sidang pertama tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian kita kenal dengan istilah Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Tanggal 22 Juni tahun 1945 BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang sebelumnya. Hasil dari pembahasan Panitia 9 ini berupa Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sementara sidang kedua tanggal 10 hingga tanggal 14 Juli membahas mengenai rumusan Undang-Undang Dasar disertai pembukaannya preambule. Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai oleh Jepang, Jepang segera membubarkan badan tersebut. 3. Pembentukan PPKI. Peristiwa sekitar proklamasi yang terjadi setelah dibubarkannya BPUPKI adalah Jepang membentuk kembali sebuah badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Inkai. Badan tersebut bertugas untuk meneruskan tugas dari BPUPKI dalam rangka menyiapkan kemerdekaan. PPKI terdiri dari 21 anggota dan diketuai oleh I.R. Soekarno. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana
Darwis dan Sukarni mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun, Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPKI tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dan harus berdiskusi dengan anggota lain. Setelah muncul perbedaan pendapat yang sengit antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dengan tujuan menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di wilayah Karawang, Jawa Barat. Inilah asal mula peristiwa sekitar proklamasi yang bernama peristiwa Rengas Dengklok. Ketika mengetahui Soekarno-Hatta diculik golongan muda, Ahmad Subarjo segera mencari keberadaan mereka ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, dengan jaminan nyawanya, Ahmad Subarjo berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan besok, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai perundingan dan jaminan tersebut, golongan muda melepaskan Soekarno-Hatta. 5. Perumusan naskah proklamasi. Perumusan diadakan di kediaman Laksamana Maeda yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Maeda dinilai paling aman untuk merumuskan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dalam perannya, Soekarno merumuskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. 6. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi selesai disusun pada pukul 4 pagi menjelang subuh. Pada pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh muda mulai keluar dari kediaman Laksamana Maeda. Proklamasi kemerdekaan disepakati akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati pun disiapkan dan rakyat mulai berkumpul di aula. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 7. Isi teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Inilah isi teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang menjadi tanda sejarah kemerdekaan Indonesia.